Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada sesi yang lalu kita sudah membicarakan tentang salah satu unsur pembentuk pemerintahan daerah, yaitu tentang kewenangan. Kewenangan memang menjadi dasar utama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, termasuk sebenarnya langkah penataan kelembagaan itu berporos harusnya pada kewenangan. Jangan sampai kita sering sekali terbalik, membicarakan kelembagaan dulu, membicarakan organisasi dulu, baru bicara tentang kewenangan. Jadi memang urutannya yang pertama itu adalah kewenangan dulu. Nah, setelah kewenangan ditata dengan baik, maka baru kita membicarakan tentang kelembagaan. Nah, ini setelah kewenangan itu didapat dan tujuan kewenangan itu ditujukan untuk memberikan pelayanan gitu, maka pada dasarnya kelembagaan itu bisa mengacu kepada kewenangan yang diterima. Jadi kalau misalnya kita menerima kewenangan dalam urusan pendidikan, nah bisa nanti diwujudkan di dalam dinas gitu ya, dinas pendidikan. Kalau kita menerima kewenangan kesehatan, maka kita bisa diwujudkan menjadi dinas kesehatan. Jadi kelembagaannya itu mengikuti kewenangan yang diberi. Tetapi jangan lupa gitu ya, tidak semua urusan yang terima kewenangannya oleh daerah maka harus ada kelembagaannya. Tidak, bisa saja gitu ya, urusan-urusan yang jadi kewenangan daerah itu digabung menjadi satu kelembagaan. Misalnya urusan tentang lingkungan hidup dengan kehutanan sekarang itu menjadi digabung menjadi dinas kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, demikian juga urusan pembinaan UMKM, koperasi, perdagangan, perindustrian, karena digabung menjadi salah satu dinas. Nah, itu biasanya tidak setiap urusan lalu harus ada kelembagaannya ya, tersendiri mandiri, tapi juga bisa saja digabung. Tapi kalau memang urusannya sangat besar, ya bisa mandiri seperti dinas pendidikan gitu ya, dinas kesehatan itu kan mencakup hal yang sangat besar dan banyak yang diurus, gitu. Makanya kelembagaannya sangat besar. Nah, ini ada tersendiri tata cara bagaimana menata ini semua. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi bahwa pembentukan kelembagaan, pembentukan dinas, pembentukan SOPD, Satuan Organisasi Perangkat Daerah gitu, itu diorientasikan untuk memberikan pelayanan dasar atau pelayanan pengembangan sektor unggulan. Jadi kalau ada dinas pekerjaan umum dan tata ruang, berarti itu akan memberikan pelayanan dasar. Pelayanan dasarnya apa saja gitu ya, di bidang pekerjaan umum, di bidang tata ruang gitu, itu harus apa saja. Misalnya untuk bikin jalan, bikin irigasi gitu ya, pengelolaan sumber daya air gitu ya, atau bikin bangunan gitu, itu pekerjaan umum gitu ya, bidangnya itu. Jadi memberikan pelayanan dasar semacam itu, termasuk juga bagaimana membangun tata ruang di daerah gitu. Nah, itu pelayanan. Ada lagi misalkan kalau bidang pertanian, berarti sektor unggulan itu. Kalau tidak ada orang yang bermata pencaharian di bidang itu, jangan ada lembaganya. Misalnya ada
dinas kehutanan, ya ada lahan untuk kehutanannya, ada orang yang berpencarian di bidang kehutanan, gitu. Baru dibentuk dinas kehutanan. Kalau dia ada hutan, kenapa harus ada dinas kehutanan? Demikian kalau dinas kelautan dan perikanan, atau dinas kelautan saja. Kalau nggak ada lautnya, gitu ya, nggak usah, gitu. Udah aja dinas perikanan dan apa, gitu, ada pertanian. Jadi nggak usah kalau memang tidak ada lahannya, tidak ada mata orang yang bermata pencarian di bidang itu. Gitu ya. Nah itu yang sangat penting lagi kalau kita mau melakukan penataan dari kelembagaan. Yang selanjutnya juga ini sebenarnya oleh-oleh dari revenue government gitu ya. Nah, ini juga sudah dibabat nih teori NPM itu, New Public Management ini. Kalau zamannya New Public Management itu, maka sebaiknya itu yang namanya pemerintah itu cukup 3 kan, membuat kebijakan, membuat pengaturan, dan menegakkannya. Sedangkan yang memberikan pelayanannya itu diserahkan kepada pihak swasta atau dikerjasamakan dengan swasta. Itu sudah berlangsung cukup lama itu. Tapi sekarang itu muncul lagi paradigma baru yang namanya NPS, New Public Service, bahwa memang kewajiban dari negara, dari pemerintah itu untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Jadi sekarang itu pelayanan itu memang wajib diberikan yang terbaik untuk warga negaranya itu. Nah makanya saya kira ini bagi para praktisi di pemerintahan maupun ahli-ahli pakar-pakar ilmu pemerintahan jangan sok mengadopsi teori-teori yang baru muncul. Saya mengamati salah satu pakar pemerintahan di Indonesia ini, kalau ada teori baru, ingin segera diterapkan di Indonesia gitu. Padahal belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Makanya harus dikaji betul gitu ya. Sekarang kan dulu, wah NPM itu dia sosialisasikan kemana-mana itu. Oh, tugas pemerintah itu hanya membuat kebijakan, membuat pengaturan, menegakkan. Sedangkan memberikan pelayanan kepada warga negara diberikan kepada orang lain. Nah sekarang kalau muncul NPS berubah lagi. Jadi saya melihat orang ini dia konsisten gitu ya, pakar ini. Makanya cobalah harus dikaji dengan baik gitu ya, mempunyai otonomi keilmuan sendiri gitu, jangan ngekor atau membebek terus terhadap pendapat-pendapat yang datang dari manapun, termasuk dari barat terutama ya. Nah ini saya melihat itu, sehingga kan sekarang sudah banyak itu yang sudah swastakan diambil alih lagi kan gitu. Nah ini juga sangat-sangat penting sekali bahwa kita itu memang sekarang itu lembaga-lembaga pemerintahan itu diperlukan lagi untuk memberikan pelayanan gitu ya. Artinya kalau dibutuhkan lagi untuk memberikan pelayanan lembaga-lembaga pemerintah itu berarti juga harus merekrut orang-orang di bidang pelayanan itu, pelayanan publik itu. Kalau di bidang pelayanan publik diperlukan, maka ya lembaga pendidikan yang memproduksi public service, produksi public servant berarti dia harus merencanakan kembali gitu ya kurikulumnya sesuai dengan yang diinginkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah itu harusnya ke situ arahnya. Nah selanjutnya yang sangat penting sekali gitu ya, ada yang sangat penting itu bagaimana sebenarnya posisi top management, middle management, dan low management itu yang diatur sebagai secara kelembagaan. Nah ada sekarang ini ada wacana di era pemerintahan Jokowi itu akan memperbanyak jabatan-jabatan fungsional daripada jabatan struktural. Nah ini saya kira kelembagaan itu dibikin ya untuk melayani. Kalau yang melayani itu bukan struktural tapi memang profesional itu yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Makanya jabatan fungsional yang harus berbanyak gitu.
bukan jabatan struktural. Saya kira idenya sih bagus nih, tapi perlu terus-menerus perlu dikaji, karena kalau tidak ada eselon 4 dan eselon 3 ini mau dikemanakan gitu ya, atau nunggu dulu pensiun dulu mereka, tidak diangkat lagi untuk jabatan-jabatan eselon 4 eselon 3. Nah ini mungkin akan mempengaruhi struktur dan budaya birokrasi gitu kalau terjadi perubahan di dalam kelembagaan gitu, yang tadinya ada strukturnya cuma eselon 1, eselon 2. Eselon 2 kalau di kabupaten itu ya kepala dinas muncul, yang lainnya fungsional semua, bagaimana bisa melaksanakan itu gitu ya. Nah itu juga perlu dikaji betul gitu ya kalau mau melaksanakan. Apakah perlu nggak? Karena kita juga pernah mengalami hal semacam itu ketika menghilangkan eselon 5 kan gitu di ini. Nah, di daerah gitu ya, pada dasarnya kalau dari strategi apa namanya itu kelembagaan itu, lembaga di daerah itu kan biasanya terbentuk dalam istilah perangkat daerah atau dulu mas OPD, Satuan Organisasi Perangkat SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah gitu. Sekarang ini SOPD, jadi berkaitan dengan perangkat daerah. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan itu gitu ya, atau dari teori organisasi, itu perangkat daerah itu kan ada tiga unsur dari perangkat daerah itu. Unsur yang pertama itu unsur staf. Unsur staf yang membantu. Jadi unsur staf itu secara teori kan ada dua nih, unsur yang membantu pimpinan, tapi juga unsur yang membantu unsur-unsur yang lain. Jadi misalnya kalau unsur staf itu, kalau dari segi kelembagaan itu ada sekretariat daerah. Nah ini sekretariat itu unsur staf, unsur yang membantu pimpinan, jadi membantu bupati dan wakil bupati, atau membantu wali kota dan wakil wali kota gitu. Nah itu unsur staf gitu. Tapi juga jangan lupa unsur staf ini juga membantu unsur-unsur perangkat daerah yang lain di dalam menjalankan kerjanya. Nah, itu ya, jangan lupa itu unsur membantu atau memfasilitasi atau bahkan mengkoordinasikan ujung-ujungnya itu ya, unsur staf ini. Nah, jadi ada unsur staf semacam itu. Memang di suatu organisasi ya pasti ada unsur stafnya. Ada unsur pelaksana dan ada unsur penunjang atau pendukung, unsur pendukung. Ya, jadi ada unsur staf, ada unsur pendukung, ada unsur pelaksana. Kalau di dalam teori organisasi kan ada unsur staf dan unsur pelaksana atau lini gitu ya, ada lini dan staf gitu ya. Nah, tapi di pemerintahan daerah itu, organisasi pemerintahan daerah itu, satuan organisasi perangkat daerah itu ada 3, ada unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi gitu ya biasanya, terus memfasilitasi, harusnya memfasilitasi unsur-unsur lain gitu. Ada unsur pelaksana dalam hal ini ya dinas daerah gitu ya, yang menjalankan otonomi daerah, yang melaksanakan urusan-urusan daerah dalam rangka menjalankan kewenangan urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu adalah unsur pelaksana. Jadi dinas gitu ya, dinas-dinas seperti pendidikan, kesehatan, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas perumahan dan permukiman, dinas tadi kehutanan dan lingkungan hidup gitu ya, dinas pertanian, badan. Nah, ada lagi unsur mendukung lembaga teknis daerah yang kerjanya itu melakukan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik. Nah, itu biasanya ya memang itu ya, ada Bapeda gitu ya. Sebenarnya kalau dalam teori organisasi Bapeda itu termasuk juga unsur staf gitu ya. Ada tingkat B Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian gitu ya, itu juga unsur staf harusnya, tapi di dalam kerangka satuan organisasi perangkat daerah itu menjadi unsur pendukung gitu ya. Nah ini apa perangkat daerah. Nah penentuan jumlah berapa dinas, berapa badan, berapa kantor, berapa bidang di dalam satu dinas, satu badan gitu ya, berapa seksi dalam satu bidang, itu ini sangat ditentukan oleh beberapa kriteria. Nah, pada awalnya itu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu, atau bahkan sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, ya, daerah itu dasar untuk menentukan berapa jumlah sekretariat bagian di sekretariat daerah, berapa jumlah bidang yang ada di dinas gitu, berapa bidang ada dalam badan gitu, itu sangat ditentukan kemampuan daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas daya kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, dan sarana prasarana penunjang tugas yang ada. Nah, itu baru menentukan berapa kira-kira jumlah dinas, berapa jumlah badan, jumlah kantor, bidang-bidang yang ada atau bagian-bagian yang ada dalam organisasi itu berapa, itu sangat ditentukan itu. Tetapi kemudian setelah ada perubahan undang-undang, terutama di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 gitu ya, undang-undang itu, bahwa untuk menentukan berapa jumlah asisten yang ada di sekretariat daerah gitu ya, berapa jumlah bagian yang ada di asisten sekretariat daerah gitu ya, berapa jumlah bidang yang ada di suatu dinas, itu ternyata berubah menjadi dasarnya C3 gitu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan PAD. Nah, jumlah PAD-nya berapa, ditambahkan dengan jumlah penduduknya berapa, lalu jumlah luas wilayah berapa. Nah, ini tentu saja nih kalau di Jawa dengan luar Jawa tentu berbeda ini aturannya ya. Aturannya, kriteria dan indikatornya berbeda. Tapi itu kriterianya 3 untuk menentukan berapa jumlah tadi. Berapa jumlah dinas, berapa jumlah bidang, berapa jumlah bagian di suatu organisasi, itu sangat-sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, PAD, dan luas wilayah. Nanti kalau awal kan sangat banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tapi sekarang cukup 3 itu menjadi kriteria. Nanti indikator kita seperti apa. Nah, setelah ada penataan kelembagaan seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah penataan personil. Nah, jadi kita ini kadang-kadang malah sebaliknya ya, malah sebaliknya nih kita itu ya. Ada personilnya dulu, ya personilnya sudah ada di daerah itu ya, lalu ditata urusannya, baru kelembagaannya gitu. Jadi akhirnya bukan orang mengikuti kelembagaan yang akan dibentuk, kelembagaan itu mengikuti kewenangan yang diterima gitu ya, urusan-urusan kewenangan diterima, tapi kadang-kadang bagaimana orang ini bisa ditempatkan dalam suatu lembaganya baru ada orang bentuk lembaganya berapa yang dibutuhkan, lalu untuk menangani apa gitu.
Nah, ini sebenarnya yang memang lucu gitu ya. Harusnya kan urutannya kan pertama harus dulu urusan dulu ya, urusan apa saja yang menjadi kewenangan daerah, lalu dari urusan itu dibentuk lembaganya, baru dipilih orangnya, berapa orang yang membutuhkan itu semua gitu, kelembagaan itu untuk bisa menjalankan urusan gitu. Nah, jadi harusnya urutan ketiga itu penataan personel, tapi kenyataannya kadang-kadang eh, penataan kelembagaan dan penataan urusan itu mengikuti apa yang sudah ada di sana. Dan lebih lucu lagi kalau misalkan ada eh, daerah otonomi baru gitu ya, itu lebih lucu lagi. Harusnya kan kalau daerah otonomi baru kan harusnya bisa dilakukan langkah-langkah tadi, urusannya apa, kelembagaannya apa, baru personel. Tapi kadang-kadang tidak dilakukan seperti itu di daerah baru pun ya. Jadi kalau misalkan kurang orangnya manggil dari mana-mana, dari pusat, dari provinsi gitu, untuk bekerja di daerah tersebut. Lalu dari daerah lain dipanggil. Itu juga bisa terjadi gitu kan. Tapi sebaiknya memang urusannya apa, untuk memenuhi urusan itu dibutuhkan lembaga apa, baru dibutuhkan personil seperti apa. Nah, dalam hal penataan personil juga harusnya apa saja sih yang dibutuhkan oleh suatu lembaga dalam menangani urusan itu. Nah, baru dari situ tuh apa saja yang dibutuhkan itu baru ditentukan apa standar kompetensi untuk setiap jabatan. Misalnya kalau kabid di bidang bina marga. Kabid di bidang bina marga kira-kira apa sih menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi apa saja? Nah, untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang diinginkan untuk urusan itu, apa kira-kira kompetensi jabatannya itu apa? Apa yang diperlukan kompetensi jabatan untuk menjadi kabid bidang bina marga, kabid bidang pengelolaan sumber daya air, kabid di bidang tata ruang gitu ya. Nah, itu harusnya kompetensi seperti apa jelas. Harus jelas semua. Nah, semua organisasi perangkat daerah itu harus memiliki ketegasan itu. Kepala dinas apa gitu kompetensi yang menjalankan tugas apa saja, kepala dinas itu kompetensi yang membutuhkan apa saja. Nah, baru setelah kompetensinya ada itu, ya ini lakukanlah misalkan kalau memang tidak ada di suatu kabupaten gitu ya, lakukan. Kalau tidak ada di suatu kabupaten itu tidak ada memiliki kompetensi itu, berarti baru dilakukan rekrutmen baru ya. Tapi kalau ada ya lakukanlah mutasi atau rekrutmen yang untuk memenuhi kompetensi yang diinginkan dalam jabatan-jabatan tertentu itu. Jadi jangan sampai langsung melakukan rekrutmen gitu ya. Tapi bisa saja itu ya, bisa saja melakukan promosi, bisa saja melakukan mutasi gitu. Nah, atau harusnya lebih futuristik lagi. Jadi kepentingan masa depan itu harusnya jabatan-jabatan yang untuk dengan standar kompetensi tertentu ya dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Ya, kira-kira untuk jabatan kepala dinas pendidikan apa kompetensinya dibutuhkan? Bidang pendidikan dasar, bidang sarana prasarana, kira-kira apa yang dibutuhkan itu kompetensinya. Nah, sebelum orang itu pensiun berarti harus dididik dulu tuh supaya bisa menduduki jabatan itu, bidang-bidang itu di pendidikan pelatihan pendidikan dulu. Nah, itu harusnya ke situ. Jadi ada konsep penataan yang sangat hebat nantinya juga Le. Nah, demikian juga sebenarnya yang sangat penting itu ya, untuk bisa mengukur setiap jabatan tadi, pejabat tadi ya harus ada standar minimal kinerja gitu ya. Yang dicapai oleh pegawai. Kalau kepala dinas pendidikan seperti apa, kepala dinas kesehatan seperti apa, kepala bidang pendidikan dasar seperti apa, kepala bidang pesantren apa,
itu harus ada standar minimal kinerjanya itu. Ya, mungkin kira-kira standar minimal ini yang menentukan bagaimana key faktor performance ya, untuk bisa mencapai tujuan jangka menengah dari suatu daerah. Jadi harus jelas juga nih bebannya itu. Kalau nggak bisa ya harusnya apa konsekuensinya? Apa mau dimutasikan, apa mau dimosikan, apa mau diberi diklat lagi. Kesempatan didiklat terus nanti untuk pejabatan itu lagi. Nah itu kalau misalkan tahun kedua ternyata sudah didiklat gitu ya, masih aja nggak pernah ya demosi paksa harusnya. Jadi ada penataan semacam itu ya. Ada setiap tahun itu harus ada jelas penilaian kinerjanya gitu. Kinerja minimalnya sejak apa gitu ya. Nah selanjutnya ini juga ada kejelasan antara posisi pejabat karir dengan pejabat politik. Nah ini sebenarnya kita kan sudah digembar-gemborkan. Sekarang itu bahkan ada surat edaran menteri juga itu ya, baik dari menteri Menpan gitu ya, dari Menpan maupun di dalam negeri nih, bahwa setiap ASN, setiap PNS itu harus netral. Nah ini ya, bahkan sebenarnya kalau di PP nomor 50 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil itu jelas sekali ya, kalau tidak netral maka dipecat gitu ya. Tapi nampaknya ini belum ampuh nih ya, belum ampuh ya, belum ampuh. Jadi sekda gitu ke bawah di regulasi itu sebenarnya ASN itu ya harus netral harusnya. Nah, yang bupati dan wakil bupati gitu yang pejabat politik. Jadi sekda kepala desa bukan pejabat politik ya, pejabat karir. Oleh karena itu jangan ikut berpolitik harusnya gitu. Nah itu harus tegas juga supaya jangan bias gitu nantinya itu ya, menurunkan kinerja. Karena ini juga sangat berbahaya kalau tidak ditata ya. Jadi orang-orang potensi nanti tidak terpakai gitu, karena ternyata pada waktu pemilu yang lalu mendukung calon yang kalah gitu, akhirnya dibabat itu. Semua tidak dipakai menjadi kepala dinas gitu ya, atau jadi kepala dinas tapi yang tidak berperan dalam prioritas pembangunan di daerah tersebut, atau jadikan staff gitu ya. Nah itu yang bahayanya itu ya. Jadi tidak akan menghasilkan kinerja pemerintahan daerah yang baik. Demikian juga kita sebenarnya di dalam sistem manajemen keuangan kita itu kan kita memakai perbedaan antara separated dan integrated system. Jadi dalam hal-hal tertentu kita misalkan dalam pembinaan, di dalam manajemen pegawaian itu menjadi kewenangan daerah, tapi ada juga yang menjadi kewenangan pusat gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita terpakai dua gitu ya. Nah ini yang persoalan setelah adanya otonomi daerah gitu ya, ini masalah PNS, masalah SN. Ini jadi persoalan memang perlu ditata dengan baik ini tentang PNS dan hal ini, karena pada dasarnya sekarang ini setelah reformasi dan otonomi daerah ini, PNS itu terutama di daerah itu tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa kemana-mana. Ini yang terjadi di Indonesia itu ya. Kalau sudah ditempatkan suatu daerah gitu ya, ya sudah tidak bisa pindah kemana lagi gitu ya. Kalau pindah pun sangat sulit gitu ya. Walaupun sekarang memang alasannya kenapa sih ya tidak bisa pindah, karena kan gajinya itu dulu dimasukkan dalam dana alokasi umum, masukkan dana alokasi umum, sehingga bagaimana untuk mencabut dana alokasi umum susah gitu ya. Nah, tapi sekarang itu ada dana alokasi dasar yang khusus untuk ini, untuk gaji gitu ya, sehingga sebenarnya sih mudah saja untuk memindahkan orang itu, atau orang untuk pindah ke daerah lain gitu. Nah sekarang itu ya sangat sulit lah. Kalau dulu PNS itu sebagai alat perekat bangsa, alat persatuan bangsa, sekarang susah itu sekarang itu. Kecuali pegawai pusat menjadi alat perekat bangsa. Tapi kalau sekarang pegawai daerah, pegawai provinsi, sangat susah walaupun jadi PNS juga ya untuk pindah gitu ya.
hanya jadi perangkat daerahnya saja, bukan konflik-konflik gitu ya, putra daerah gitu ya yang menduduki jabat-jabat strategis jadi persoalan juga di beberapa daerah itu. Kalau ada orang provinsi X, maka kalau ada dari orang provinsi lain menjabat posisi kepala dinas, kabit itu ya, itu kedua daerah merasa tersinggung gitu ya kadang-kadang. Nah ini juga sangat berbahaya kalau perlu ditata dengan baik. Saya kira itu pada pertemuan kali ini tentang mata kuliah pemerintahan dan otonomi daerah ini hanya kita bahas dua hal, yaitu penataan kelembagaan dan penataan personil atau SDM atau pegawai. Nah, perlu ditegaskan lagi bahwa langkah-langkah yang benarnya itu adalah penataan urusan dulu atau penataan kewenangan dulu, baru ditata lembaganya, baru ditata personil. Jangan kebalik. Ada orangnya, bagaimana orang ini bisa dimasukkan di dalam, dibikin kelembagaannya supaya setiap orang itu masuk, baru kewenangannya ada gitu, bukan balik itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.